بشفاعتي يا رسول الله وأنت شفيع الخلق في اليوم الآخر فإني عصيت الله في كل يوم وأذنبت كيف أنت وأنا الغادر وليس لي شفيعا سواك يا سيدي فإن لم تكن كذلك أنا الخاسر عليك صلاة الله وقد صليتها وعلى آلك وأصحابك هم جوائر الصلاة عليك يا رسول الله يا رسول الله كان سلام وآلك يا حبيب الله يا حبيب الله أدركنا بك توسلنا في معرفة الله يا نبي الله يا نبي الله dojang Nabi aku adalah umatmu sayangilah sayangi aku olehmu tanda penyayang lain padamu janganlah engkau ditinggalkan olehmu dojang Nabi sungguh baiklah budimu terhadapku dan umat yang di bawahmu semoga ku disebut olehmu di sisi Allah bahagia ku karenamu dojang Nabi inginlah aku bersama dengan Allah di mana aku berada
bisa sekalipun daripadanya tak lupa dalam hati tiap detiknya tiap detiknya. Dojang Nabi rindulah rasa hatiku kepada Allah dan tambahlah cintaku. Antarlah aku ke hadirat Tuhanku dengan marifat dan usulnya hatiku. Dojang Nabi amatlah nikmatnya hati yang di dalamnya nur tajalli meliputi. Bukalah hatiku agar menikmati lezatnya nurullah di mana tajalli tajalli. Dojang Nabi rahmat salam ku sanjungkan di hadapanmu Nabi yang ku muliakan, aku muliakan. Keluarga dan sahabat tak ku tinggalkan, umat Islam seluruhnya aku sertakan, Ya Rabbana, Ya Rabbana bihaqqin Nabil Mukhtar ighfir lana wa qulubana ya Ghaffar ya Salli wa salim summa barik alaihi wa ala alihi biha dadi ma fil bihar wanzur ilaina wa
wujudullah sifatullah nurullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wassalatu wassalamu ala rasulillah qala fi hadits syarif. Raja'ana min jihadil asghari ilal jihadil akbar. Qila wa ma jihadil akbar ya Rasulullah? Qala jihadun nafs. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ibadatihim sujada wa qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyul mujahidun wal mujahidat rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah baru saja kita menyelesaikan acara mujahadah, acara yang diawali dengan sholat tasbih, sholat hajat, kemudian baca selawat 1000 kali. Mudah-mudahan acara yang kita lakukan ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Adapun fadilah yang sudah kita ketahui bersama melalui apa yang disabdakan oleh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya alfa marratin fi kulli yaum lam yamut hatta yara maq'adahu fil jannah. Wa fi riwayatin harramallahu jasadahu 'alan nar. Yang artinya kalau kita bisa membaca selawat 1000 kali setiap hari, 1000 kali setiap hari, maka tidak akan meninggal sebelum dia melihat tempat tinggalnya di surga nanti. Dalam riwayat yang lain, Allah mengharamkan jasadnya masuk neraka. Jadi apabila kita rutin di dalam mengamalkan mujahadah ini, ya sudah dijamin aman dari neraka dan dijamin masuk surga. Tentu bagi yang baru mendengar hadis ini dan tidak pernah mengamalkan sholawat, ya terasa berat, karena membaca sholawat 1000 kali angka 1000 itu nolnya 3 ya, berat. Maka kemudian karena di dalam acara mujahadah itu juga ada doa, man amila biha wa antumi saman amila biha ala dinil islam wal iman bi syafaati khairil anam. Hendaknya engkau ya Allah berilah kematian orang-orang yang mengamalkan sholat umi, mengamalkan mujahadah ini, mati dalam keadaan Islam dan iman dengan syafaat dari Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam kalimat itu siapapun yang mengamalkan, itu artinya baik dia mengamalkan secara rutin maupun mengamalkan jarang-jarang, maupun mengamalkan secara berkala, maupun mengamalkan mungkin baru sekali saja, tapi termasuk orang yang mengamalkan. Kan kalimatnya umum, man amila biha. Nah, di situ ala dinil Islam wal iman. Jadi boleh katakan ya kita itu
asal sudah pernah mengamalkan itu sudah disebut sebagai orang yang husnul khotimah. Allahumma Amin. Nah, kemudian kita berproses. Nah, saya sendiri dulu mengamalkan sholat ini ya paling kalau lagi ikut ayah saya ada acara, kemudian saya ikut mujahadah. Itu pun kadang-kadang saya nggak ikut karena ayah saya memberikan tugas, coba nanti belikan makanan dan minuman untuk jamaah. Nah, jadi kebiasaan ayah saya itu walaupun diundang ke suatu tempat, dilihat tempat itu, di situ banyak orang kaya apa enggak. Kalau banyak orang kaya udah aman gitu. Tapi kalau enggak, ya ayah saya itu bawa dari dari rumah gitu ya. Nah kalau nggak bawa ya itu tadi, saya ditugasin untuk mencari makanan dan minuman untuk jamaah. Nah, makanya kadang saya nggak ikut. Tapi ayah saya juga menghibur, katanya orang yang ikut mempersiapkan pelaksanaan ibadah, maka orang itu juga akan mendapat pahala seperti orang yang beribadah. Jadi RNS mengadakan mujahadah sebulan sekali, alhamdulillah baru sekali, tapi ya nanti bulan berikutnya tolong ini yang hadir di sini juga diundang gitu. Kantor RNS itu dekat sini ya, sekitar berapa menit? 5 menit sampai ya kalau pakai motor. 3 menit itu kalau pakai motor, deket aja, deket jembatan. Ada tulisannya kantor RNS itu. RNS itu artinya Rembuk Ngapak Samarinda. Nah, insya Allah saya tiap kalau ada pertemuan saya sampaikan nanti supaya RNS ini memang diselenggarakan oleh perantau-perantau dari orang sekitar Banyumasan, tapi kegiatannya untuk umum. Cuma nanti jangan kaget kalau yang datang banyak, bingung juga ya. Tapi nggak bingung lah, insya Allah rezeki itu ada saja. Ya. Baik, saya lanjut tadi mengenai berproses. Saya lagi menceritakan diri saya. Soalnya kalau menceritakan orang lain itu ada konsekuensi dosa. Ya, karena kalau cerita orang lain yang bagusnya bagus, tapi kadang terempet-terempet yang jeleknya, nah itu kan kita terjebak ke dalam dosa. Maka udah cerita sendiri aja. Cerita sendiri ini juga kadang ada konsekuensinya, ya. Timbul rasa arogan, takabur, sombong. Saya ya, itu yang resikonya itu. Tapi ya saya juga selalu berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dijauhkan dari kibir atau kesombongan. Nah, dan itu juga tidak hanya sekedar omong-omong ya, tapi dipraktekkan ya. Ketika menghadapi jamaah itu, jamaah yang seperti apapun dihadapinya dengan cara yang sama. Wah, kalau yang datang Pak Herman pakai mobil tuh saya hormat itu. Kalau yang datang Mas Adam pakai motor, alah paling-paling pakai motor, apalagi yang datang jalan kaki misalnya. Itu kalau membeda-bedakan semacam itu berarti masih ada titik arogansi, masih ada kesombongan, itu yang harus dihilangkan. Baik, saya lanjut juga. Berikutnya masih cerita sendiri tadi ya. Mengikuti kegiatan selapanan sekali. Ini yang orang bukan dari Jawa barangkali belum tahu. Selapanan itu berarti 35 hari sekali. Jadi misalnya setiap Senin Wage, atau setiap Minggu Kliwon, atau setiap Jumat Pon misalnya. Jadi ada hari biasa yang seminggu 7 hari, ada hari pasaran yang sepasaran itu hanya 5 hari. Jadi 5 kali 7 35. Jadi saya mengamalkan 35 hari sekali ya. Itu pun kadang absen ya, kadang absen. Kemudian melihat ada yang melaksanakan seminggu sekali, ikut juga. Akhirnya bisa seminggu sekali. Nah akhir-akhir menantu saya kok bikin
grup WA ya, pengamal sholawat 1000 kali sehari. Nah, saya pikir daripada baca sholawat saja ditambah sholat tasbih kan cuma berapa menit ya, sekitar 20 menit lah sholat tasbih dengan sholat hajat. Nah, jadi sekalian aja lah mujahadah, bukan hanya sholat. Tapi itu pun kalau lagi sibuk ya cuma sholawatnya aja yang sibuk, karena yang penting dalam hadisnya itu man shalla alayya alfamar. Nah, kemudian karena saya katakan berproses, kita juga tidak tidak dianjurkan untuk memaksakan diri dalam pengertian saya harus ini. Kemudian nanti kalau ada tamu misalnya, maaf tamu, saya ini lagi mengamalkan 1000 kali selawat setiap hari, jadi tak tinggal misalnya semacam itu tidak bagus. Nah, jadi memaksakan diri itu ketika kita sedang menginginkan istiqomah, yang apabila tidak didahului dengan memaksakan diri ya sulit juga. Ya, artinya kita membiasakan harus ada memaksakan diri. Nah, tapi selanjutnya ya itulah saya katakan, ini tetap hukumnya bukan wajib, maka kita tidak boleh mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Jadi ya kalau lagi sempat, tapi ya jangan kalau lagi sempat terus kemudian lebih banyak tidak sempatnya. Ya. Di samping kita mengharapkan fadilah dan keutamaan tadi, artinya ada jaminan dari, bukan saya yang jaminnya, tapi Rasulullah SAW menjamin masuk surga. Nah, juga kita kan asal masuk surga sudah ada jaminan, tapi di surganya pengen seperti apa? Nah, apakah di tempat yang emperan katakannya, atau di taman, atau di tempat yang mewah dan seterusnya. Wong kita di dunia saja yang namanya perumahan itu kan ada yang perumahan mahal, elit ya, dijaga satpam dan seterusnya. Lah di surga pengen kayak apa? Maka di sini kita membaca hadis lagi apa yang disampaikan oleh Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Aksarukum alayya sholatan aqrabukum minni hatan. Nah, yang terbanyak baca sholawatnya untuk saya, mereka lah yang terdekat tempatnya di surga besok dengan saya. Jadi kalau kita pengen masuk kelas elit, ya memperbanyak sholawat, bukan hanya 1000 kali. Ya. Makanya berlomba-lomba para ulama zaman dulu itu, ada yang 5.000 kali, 10.000 ya. Seorang wali perempuan yang bernama Rabi'ah al-Adawiyah itu 25.000 kali sehari. Apakah waktunya enggak tersita? Ya enggak juga. Nah, kelihatan tersita itu kalau memang kita sudah terbiasa dengan makan tidur saja, atau dengan banyak pekerjaan yang memang harus dikerjakan. Ya, yang saya maksud adalah kita kan masih dalam umur-umur produktif, harus cari uang yang sebanyak-banyaknya. Yang ini juga pernah saya sampaikan bahwa di dalam menjalani hidup ini ya, kita dianjurkan untuk ya cari duit yang sebanyak-banyaknya. Ya, bukan cari duit secukupnya gitu, enggak. Cari duitnya sebanyak-banyaknya, cuma pemakaiannya yang secukupnya. Yang pernah saya ceritakan tentang orang disuruh mengisi kolam sampai penuh, kemudian disuruh mandi, kemudian ditanya, kamu tadi mandi pakai air sepenuh kolam enggak? Ya enggak lah ya, secukupnya. Itulah gambaran hidup kita. Menyiapkan kebutuhan hidup kita yang banyak ya sekuat kita, tapi jangan dipaksakan ya. Agama ini memang agama yang tidak mau memaksakan sebenarnya ya. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha,
Allah tidak membebani kita kecuali sesuai dengan upaya kita. Jadi memang maaf mampunya nambal sepatu ya, sehari katakanlah dapat 200-300 ribu misalnya, memang mampunya segitu, ya itu yang kita jalani. Asal syukur tadi dikatakan, insya Allah berkah. Yang namanya berkah itu sesuatu yang abstrak, yang tidak bisa diukur dengan rupiah. Jadi orang yang hidupnya berkah itu tadi dalam obrolan dikatakan nggak pernah sakit misalnya, itu berkah. Kemudian tenang hidupnya, nggak banyak nggak banyak keinginan. Saya kalau boleh cerita saya sendiri juga, waktu masih anak-anak saya masih ya SD SMP, saya itu hobinya belanja. Jadi kalau lagi sedih, kalau lagi pergi belanja sehat kembali. Dan belanja saya juga ya maaf, saya karena waktu itu pakai kartu kredit suka lupa bahwa kemampuan saya tidak segitu. Itu ya namanya pakai kartu kredit kan, bos itu. Tahu-tahu nanti kartu kreditnya harus diangsur, wah repot juga. Nah, yang ingin saya sampaikan dari hobi semacam itu, sekarang itu kalau ke mall itu bukan karena saya pengen ke sana, tapi ingin menyenangkan cucu. Cucu kan masih seneng ke mall. Anak juga masih suka belanja. Jadi kadang-kadang malah sumpek saya itu kalau diajak ke mall. Nah, saya ngapain juga ke sini, tapi ya demi cucu, demi anak. Saya duduk di depan, anak sama cucu itu lagi belanja tuh. Maksud saya ingin menyampaikan bahwa hiburan itu memang penting dan itu memang kebutuhan kita. Jadi kalau dikatakan hajah insaniyah, ya kebutuhan manusia itu ada 4 macam. Ada hajah rohaniyah, hajah nafsaniyah, hajah jasmaniyah, dan hajah aklaniyah. Jadi ada kebutuhan rohani seperti ini. Orang kalau nggak pernah mujahadah, orang nggak pernah mengamalkan apa yang diwajibkan oleh agama, ya rohaninya kosong. Kalau orang rohaninya tidak kuat, ya kena cobaan sedikit sudah stres. Ya, orang yang stres, yang sampai kadang suami istri kelahi itu ya karena hajah rohaniyahnya itu tidak dipenuhi. Nah, tadi yang saya hubungannya dengan hiburan, hajah nafsaniyah. Nah, itu kalau orang nggak menghibur diri, lagi sedih nggak menghibur diri, itu ya memang akhirnya sedih berkelanjutan. Dia agamanya masih bagus, tapi emosinya yang nggak bagus, gampang marah. Nah, ini yang lagi kena penyakit nafsaniyah ini MUI, Majelis Ulama Indonesia Pusat, ya, baru saja mendeklar Akademi Dangdut yang ke-7 ini dianggap melecehkan agama. Nah, saya bilang, ya tapi saya nggak bilang sana, saya cuma baca itu. Ya Allah, ini setingkat MUI nasional tapi kok tidak mengenal kebutuhan manusia. Hiburan itu kebutuhan. Nah, dianggapnya ketika joget-joget itu ada kalimat tauhid, jadi katanya melecehkan. Nah, sekarang saya jadi heran kenapa umat Islam kok gampang tersinggung, gampang menganggap dirinya dilecehkan. Padahal ya memang dia dunianya memang dunia hiburan, ya kayak gitu. Kita malah harusnya bersyukur, orang lagi gegap gempita masih ingat Allah. Itu kan yang harus, ya sudut pandangnya ini ya. Ya tapi itu juga bukan MUI Pusat. Saya sendiri juga ketika masih berpikiran muda dulu,
Saya pernah tersinggung zaman Gus Dur jadi presiden. Itu kan yang namanya selawat itu di TV ya. Allah tuh. Jadi saya tersinggungnya gini, wong selawat itu kan mendoakan Nabi. Masa mendoakan Nabi kok sambil cengengesan? Mendoakan Nabi kok sambil goyang-goyang? Kan nggak bener. Itu sampai saya tulis di di majalah ya. Oh, dikritik orang banyak. Kamu itu anti selawat. Saya bilang, saya bukan anti selawat, saya ini hobi baca selawat, tapi baca selawat pengen saya itu ya jangan kayak gitu. Nah, tapi belakangan setelah banyak membaca, oh memang sebenarnya boleh kok baca selawat sambil bersenandung. Ya, karena zaman Nabi juga para sahabat menyanjung Nabi juga dengan nabuh terbang sambil goyang, cuma goyangnya nggak kayak goyang dangdut ya. Nah, tapi itu kan sudah sudah bukan ranah agama, itu sudah ranah hiburan. Kebutuhan itu sudah kebutuhan nafsani, bukan kebutuhan rohani. Yang masing-masing harus imbang. Yang tadi saya katakan itu. Ada orang beragama galak banget karena memang tidak pernah menghibur diri, ya galak ya. Ke pantai misalnya, merem kayak gini, apalagi kalau di Kuta. Nah, padahal misalnya ikut lihat cengengesan, ya mudah-mudahan tidak berdosa lah. Karena apa? Yang diharamkan oleh agama itu melihat wanita kemudian ngakak, kemudian itunya tergerak. Nah, berarti melihatnya itu dengan nafsu, itu memang tidak boleh. Tapi kalau hanya sepintasan, masa kita jalan harus merem? Itu. Nah, jadi ada keseimbangan. Kalau tadi ruhaniyah, nafsaniyah, kemudian aklaniyah, itu pikiran kita juga harus diasah, sering merenung, berpikir, sehingga nanti kita akan menemukan jalan yang terbaik di dalam menjalani hidup ini. Jasmaniyah, jasmaniyah juga penting. Makanya saya kemarin ini, kalau tadi kita MUI Pusat, sekarang MUI Kaltim. Ini sebenarnya agak rahasia ini ya. Nah, karena ada di grup WA MUI. Nah, di grup itu ada salah seorang teman saya, berarti kan sama-sama di Komisi Fatwa, merasa risih dengan adanya senam di depan Masjid Islamik. Nah, jadi kita itu kalau memandangnya ini masjid tempat sholat, memandangnya dari situ. Kok untuk orang senam yang pakaiannya ketat-ketat, ibu-ibu itu kan kadang-kadang sampai, ya maaf ya, kedua gunungnya itu sampai kelihatan ya, apemnya juga sampai nampak gitu loh. Itu kan ya sebenarnya kurang pantas memang. Kalau melihatnya dari situ ya nggak boleh lah. Tapi kalau melihatnya dari sisi lain, alhamdulillah orang masih mau subuhan di masjid. Setelah itu mereka senam. Kalau melihatnya dari situ kan kita jadi happy saja. Nah, makanya itu tentang kebutuhannya. Jadi saya menyapot malahan kalau ada orang mau olahraga, cuma olahraganya ya semampu kita lah. Kalau saya terus terang, saya paling olahraga ya jalan kaki saya, ya itulah olahraga saya. Karena mau senam mau yang lain, rasanya wong dengan jalan kaki saja sudah dianggap sehat kan. Yang nggak boleh kan yang hanya tidur saja di kamar, yang istilahnya mager gitu ya, malas gerak gitu. Ayyuhal mujahidun wal mujahidat. Jadi di dalam kita mengamalkan mujahadah, kita berproses ya. Mungkin sekarang masih bisa mengikuti hanya seminggu sekali atau bahkan hanya sebulan sekali. Nah, apa-apa, laksanakan aja ya. Dan insya Allah dengan kita punya kehendak melaksanakan semampu kita, Tuhan akan membimbing kita untuk lebih senang lagi. Nah,
Ya alhamdulillah karena memang kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kali kita habis ibadah. Jadi kita bersyukur itu bukan hanya ketika mendapat duit banyak. Kita habis sholat kemudian bersyukur, ya Allah saya diberi kemampuan untuk sholat. Banyak orang yang mengaku Islam nggak sholat itu banyak, tapi kita masih sholat, ya kita bersyukur. Dengan syukur kita, maka sholat kita yang tadinya hanya ya ikut-ikutan, ya hanya sekedarnya, insya Allah lama-lama akan semakin khusyuk. Maka ketika ada orang tanya sama saya, rahasia khusyuk itu gimana? Saya pengen sholatnya khusyuk. Nah, saya bilang, rahasianya ya kamu langsung laksanakan sholat sedapat-dapat kamu. Yuk nggak bisa khusyuk, ya memang sekarang nggak bisa khusyuk, tapi nanti lama-lama akan khusyuk dengan sendirinya. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HP saya jauhnya makanya